Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat pendidik berdedikasi, para guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini tema yang saya angkat adalah tentang siswa rentan putus sekolah. Apa itu siswa rentan putus sekolah? Kemudian bagaimana cara penanganannya? Ini tentu menjadi isu yang menarik karena dari aspek kuantitas dan kualitas ini sangat memprihatinkan setelah kita memasuki masa pandemik. Baik, video singkat ini akan menyajikan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap anak-anak kita, para siswa kita, utamanya SMA, SMK sederajat terhadap penanganan siswa yang rentan ini. Izin saya menyampaikan ini. Baik, nah kita akan berbicara tentang topik kita kali ini, yaitu siswa rentan putus sekolah. Apa itu siswa rentan putus sekolah? Siswa rentan adalah anak tidak sekolah yang merupakan anak usia 7-12 tahun. Ada 3 kategori menurut konsep atau definisi yang disampaikan oleh Bappenas. Yang pertama, tidak pernah bersekolah. Kemudian anak atau siswa yang putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, dalam kurung putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, bahkan BKLK. Kemudian yang ketiga adalah anak yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalnya dari SD tidak melanjutkan ke SMP, dari SMP tidak melanjutkan ke jenjang yang di atasnya SMK atau SMK sederajat. Nah, menurut hasil Susnas yang data kita peroleh dari Bappenas, anak rentan putus sekolah itu di Indonesia mencapai angka 4 juta. 3,1 juta itu berada di level anak-anak SMA atau SMK. Tentu ini yang saya katakan tadi menjadi isu yang sangat menarik dan memprihatinkan, yang merupakan menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pendidik, sebagai kepala satuan pendidikan atau siapapun OPD harus bertanggung jawab atas tingginya angka siswa rentan ini. Apa yang harus kita lakukan dalam konteks penanganan siswa rentan? Kita akan coba, izin saya akan coba share screen berikutnya. Baik, nah ini apa siswa rentan? Ada 3 hal pokok sebenarnya yang perlu kita lakukan bagi teman-teman guru, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, guru wakil kepala sekolah, atau guru BK ya, utama teman-teman guru BK yang menangani masalah siswa-siswa kita rentan. Ada 3 langkah. Pertama, identifikasi, kedua, refleksi, ketiga, benahi. Dan apa itu identifikasi? Pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui indikator kerentanan itu apa. Artinya melalui identifikasi kita akan tahu nanti bahwa siswa kita itu setidaknya 6 atau bahkan lebih, ya. Pertama, tidak disiplin, datang terlambat dan seterusnya. Kemudian rendah motivasi belajar, datang ke sekolah mengantuk, ya, tidak masuk sekolah, bahkan kalau dia masuk hanya mengganggu. Kemudian kalaupun dia masuk juga tidak aktif belajar, cenderung mengantuk. Kemudian kinerjanya rendah, perform peserta didik kita itu rendah. Misalnya kalau diskusi tidak aktif, baik dalam konteks menjawab atau mengajukan pertanyaan atau bahkan kinerja-kinerja atau perform penampilan kinerja belajar siswa lainnya. Jadi ini di antaranya saja dari sekian banyak yang bisa kita identifikasi. Yang berikutnya kita harus melakukan refleksi setelah melakukan identifikasi masalah. Apa sih sebenarnya menjadi refleksi kita yang harus kita lakukan? Setidak-tidaknya ini contoh refleksi yang harus kita lakukan bagi teman-teman guru BK ya. Ini dari praktik baik dari penanganan yang kita ambil di Provinsi Jambi. Pertama, ternyata setelah direfleksi, masalah itu disebabkan oleh pernikahan dini atau hamil di luar nikah. Banyak faktor nanti yang akan kita dalami.
Kemudian yang kedua, siswa yatim piatu yang tinggal sendirian. Artinya anak yatim piatu tidak ada orang tua angkat ya, atau orang tua asuh lainnya, tapi memang benar-benar dia ditinggalkan sendirian, memenuhi kebutuhan hidupnya hari-hari. Kemudian yang ketiga ada faktor geografis. Faktor geografis ini menyangkut masalah jarak peserta didik kita ke lokasi sekolah yang sangat jauh. Misalnya kalau kita di Provinsi Jambi ada di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, kemudian di daerah Sorolangun, daerah Batang Asai, dan beberapa tempat lain di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian orang tua bercerai, meninggal diasuh oleh kakek atau nenek sehingga tidak ada pengontrolan atau pengawasan yang ketat terhadap perilaku anak kita. Kemudian yang kelima, kita refleksi tahu faktor-faktor kenakalan siswa tidak kejahatan. Artinya beberapa anak-anak kita itu terlibat dalam kasus-kasus kriminal. Bukan hanya kenakalan, tapi kasus-kasus kriminal atau kejahatan lainnya. Seperti kalau kita di Jambi, ya khususnya kota Jambi, akhir-akhir ini kita mengenal ada misalnya geng motor, ya mengganggu ketertiban masyarakat, atau mungkin di beberapa tempat kita anak-anak yang terjerat kasus narkoba, ya kan begal dan lain sebagainya. Kemudian ada siswa yang kos ya, siswa yang tinggal jauh sendirian dari orang tua, sehingga perilakunya tidak bisa dikontrol secara langsung oleh orang tua. Kemudian yang ketujuh ada refleksi kita menemukan anak-anak yang rentan dibullying ya, baik secara verbal maupun non verbal. Kemudian lingkungan rumah yang kurang kondusif. Nah ini hasil refleksi setelah kita identifikasi kerentanan anak tadi, kita refleksi dan apa yang langkah yang harus kita lakukan di langkah berikutnya bagi teman-teman anggota satuan tugas ya, baik itu teman-teman guru BK utamanya, kemudian teman-teman guru mata pelajaran, karena menyangkut tugas ini juga tidak bisa kita hanya membebankan kepada guru BK. Nah, apa sih langkah benahi yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu sekolah harus membentuk satgas atau satuan tugas siswa rentan putus sekolah. Sehingga nanti di Satgas ini akan mencegah anak dari kerentanan ini sehingga anak tidak putus sekolah. Nah, ditanggung jawab penuh oleh kepala sekolah, Satgas ini kemudian dikoordinatori oleh wakil peserta didik atau guru BK dan anggotanya guru-guru mata pelajaran, kemudian pembina OSIS, wali kelas, bahkan siswa-siswa yang tergabung dalam kepengurusan OSIS. Setelah Satgas terbentuk, yang kedua, Satgas harus mendata siswa yang ada di sekolah itu. Data diperoleh melalui laporan guru mata pelajaran, wali kelas tentang hasil-hasil yang teridentifikasi. Yang ketiga, data yang ada itu dijadikan informasi untuk menyusun rencana kerja, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Satgas secara kolaboratif. Kemudian setelah melakukan perencanaan secara matang, Satgas mencoba atau melakukan kunjungan rumah. Ini yang sekarang yang banyak harus dilakukan karena ini untuk membangun bagaimana ekosistem penanganan siswa ini tidak hanya terfokus pada satuan pendidikan, tetapi juga bagaimana tim atau Satgas ini mencoba berkolaborasi dengan keluarga. Kunjungan rumah penting untuk menjaga silaturahmi, menjaga aspek-aspek psikologis komunikasi yang harus tetap berjalan. Yang kelima, membentuk klinik siswa rentan oleh guru BK. Nah, tentu menyangkut masalah klinik, kita di satuan pendidikan sudah memiliki ruangan BK atau mengembangkannya lagi sehingga menjadi suatu tempat untuk proses penanganan. Yang keenam, sekolah melalui Satgas itu berkolaborasi dengan institusi, lembaga lain yang dapat melakukan proses penanganan siswa rentan secara bersama-sama. Sebagai contoh, misalnya yang dilakukan sekolah, misalnya dengan bekerja sama dengan lembaga adat, kemudian dengan Badan Pemberdayaan Keluarga Berencana, dengan Babin Kamtibnas, dengan Babinsa, dengan organisasi kepemudaan Karang Taruna, dan bagi guru-guru BK itu ada asosiasi bimbingan konseling. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan sebagai panduan awal sehingga nanti cara-cara ini akan membuat kita bekerja. Bahkan setiap pekerjaan yang menjadi tugas pokok kita, teman-teman, itu harus terlaporkan secara baik ya kepada
dari kita ya sebagai anggota tim kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah bisa apa ya, bisa melakukan pemantauan setiap akhir pekan. Ini salah satu contoh yang dilakukan di salah satu sekolah di Kota Jambi, hasil catatan atau jurnal catatan yang dilakukan oleh teman-teman Satgas itu berada di meja kepala sekolah, bahkan mendapat pemantauan langsung dari kepala dinas. Nah, ini adalah salah satu video tayangan di mana Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengecek langsung catatan harian yang dilakukan oleh guru BK di SMA Negeri 1 Kota Jambi, di mana dari catatan itu terlihat siswa-siswa kita yang rentan karena berbagai persoalan. Di antaranya misalnya penggunaan HP yang tidak pada waktunya, kemudian dan kasus-kasus lain. Nah, dari catatan-catatan itulah yang perlu dilakukan oleh teman-teman guru BK sebagai informasi awal untuk melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi. Baik, teman-teman, para guru hebat, kita harus memerdekakan anak-anak kita yang rentan ini, sehingga kita tidak hanya merdeka dari aspek pembelajaran yang terdiferensiasi saja, tapi kita harus memerdekakan anak-anak kita yang rentan supaya mereka jangan putus sekolah, dan ini sudah menjadi tanggung jawab moral bagi kita semua. Sampai bertemu pada konten berikutnya, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi dan peta jalan bagi kita secara sederhana penanganan siswa rentan putus sekolah. Selamat bekerja, selamat berdedikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.